Ulun yakin bahwa apa yang ulun lakukan, apa yang agama yang ulun pegang, ulun yakin itu. Apalagi ulun sering berselawat, yakin ulun kadang mungkin Allah tuh melapari ulun, pasti Allah tuh ada jalan lah. Kadang mungkin ibarat kata orang Banjar tuh ulat dalam batu pun masih bisa makan, masa kita manusia kadang mau makan gitu. Nah, pasti ulun yakin. Yang penting sebenarnya keyakinan, bukan masalah sulit atau tidaknya perekonomian. Walaupun kada sulit pun, kalau mereka kada yakin kan kada kawin juga. Mereka itu karena mereka tuh kesulit, mungkin ini bagi mereka kada mau ambil risiko, sudah pikir orang gampang. Tapi kalau sudah memilih kan, terpilih nih. Kada mungkin lagi lu mundur kan. Ulun hanya berserah diri aja lagi. Kalau memang ulun takdirnya harus kayak ini, ya ulun jalani gitu. Tapi kada mungkin ulun yakin bahwa Allah tuh kada mungkin melapari ulun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah kita bisa berkunjung ke salah satu rumah yang begitu luar biasa gitu orang-orangnya. Menjalani perjuangan yang begitu panjang untuk menetap dalam agama Islam gitu ya saya. Yang mungkin sebelumnya Bang lah, belum beragama Islam Bang lah. Nah, Kun ingin bertanya nih Bang, beberapa hal gitu kan. Kenapa sih Bang ingin memutuskan memeluk agama Islam gitu Bang? Kenapa Bang? Mulai kecil juga udah kan ulun mau gitu. Karena mungkin ada sesuatu yang hidayahnya yang harus sampai kan sudah gitu. Jadi setelah yang berumur 30 lebih ya kalau dia pas sekolah kan ada yang belum terima gitu lah. Ada nggak sih Bang peristiwa yang pengen alami itu Bang sebelum masuk agama Islam itu apa gitu Bang? Ini menyampaikan hidayah, yang maksud hidayah ini dalam bentuk apa gitu Bang? Kan mungkin mulai SMP udah ada mimpi gitu, mungkin satu ulama gitu lah. Masya Allah. Satu ulama di Banjarmasin lah, Kalimantan lah, ulama. Cuma ulun nggak tahu siapa sih ulama itu gitu. Bermimpi Bang ya? Ya, mimpi. Karena beliau kan mimpi ulun tuh lagi kecil kan, aku menjaga ikam, aku di belakang, di muka ikam, aku di belakang kam gitu. Mendengar suara. Cuma kan kalau lagi masih SMP itu kan nggak paham gitu, apa sih maksudnya. Terlalu banyak kenal untuk kuliah kan kok sama gitu kan. Gitu. Setelah itu kan setelah kuliah itu kita umur 29-an lah hitungannya, mimpi lagi gitu. Mimpi itu kok sama gitu lah. Setelah itu kan mimpi itu yang cobalah belajar lah, hitungannya belajar mengenal siapa sih Islam gitu. Berarti sebelum masuk agama Islam kan sudah belajar Islam ya Pak? Enggak. Nah, latihan kan ulun pengen tuh masuk Islam tuh bukan berarti ya ulun belajar dulu mengenal siapa sih Islam. Pertama ulun mengenal Islam, terus belajar lah mengaji. Tapi kalau kita ada tapi keras lah mengucapkan jadi ulun ini lebih baik belajar dulu daripada belajar nanti gitu. Nah. Ya, belajar sudah berapa tahun Bang sebelum pengen memantapkan untuk masuk agama Islam? Lumayan lawas sih, sekitar 6 tahunan lah belajar tuh sana kemari juga gitu. Nah. Masya Allah. Jadi selama 6 tahun itu pengen mencari betul-betul Islam itu seperti apa ya Bang ya? Ya. Hanya memantapkan untuk masuk agama Islam. Yang penting ada kan lawan kawanan yang mungkin karena ke rumahnya atau ke rumah ini membawaikan ke rumah salah satu ulama, kenalkan. Maksudnya ulama hitungnya kayak salah satu ulama siapapun, karena tempatin gitu, mengenal lah gitu. Itu posisinya belum masuk agama Islam ya? Belum masuk agama Islam. Tapi dikenalkan, diajarkan gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan mimpi tadi Bang. Seperti apa sih Bang orangnya gitu, maksudnya itu dalam bentuk apa gitu? Jadi di mimpi itu? Kayaknya menyuruhkan ulun supaya yakinin bahwa agama yang dibawa oleh si mimpi ulun ini adalah agama Islam itu adalah agama yang bisa menjamin ulun dunia akhirat gitu lah. Cuma
maksud Sidin itu kan mungkin menjaga ulun tuh supaya ulun itu tetap mengingatkan kita kapan berbila gitu. Oh, oke. Karena pen ya perjalanan Masih pen itu ragu ya kan, dan memutuskan masuk Islam di tahun 2017. 2017 Bang. Oke. Nah, setelah pen masuk agama Islam, itu apa yang terjadi, Bang? Ya suka dukanya pasti sudah ulun hadapi lah. Ulun pasti ulun tahu kan lah. Ternyata kan ulun satu kan ulun harus merela meninggalkan kesenangan ulun lah, itu kan kesenangan dan keluarga ulun. Karena keluarga ulun kan kada seimbang lagi ulun kan pasti ulun dibuang gitu nah. Nah, jadi ya itu harus ulun hadapi, tapi ulun yakin bahwa apa yang langkah ulun ambilnya adalah pasti berhasil aja gimana. Asalkan ulun yakin gitu nah. Kada menganukan itu nah masalahnya. Itu aja, cuma ya itulah risikonya pastilah. Kalau ulun tahu sebenarnya apa risikonya ulun, siapa sih musuh ulun, tahu ulun. Seorang mualaf tuh ulun pelajari sebelum ulun jadi mualaf tuh tahu ya. Konsekuensi yang ulun dapatkan Bang lah. Yang ulun harus pelajari itu ya bukan belajar mengenal Islam, tapi mengenal lebih dalam lagi kan. Lebih jauh lagi siapa sih Islam, apa sih resikonya seorang mualaf gitu. Musuhnya siapa sih gitu. Ulun pelajari gitu. Resiko yang pen alami itu ya diusir atau gimana ya, Bang? Ya dikeluarkan lah pada zona keluarga kada diakui, terus ya habislah semuanya, kita keluar badan lah, itunya keluar namanya itu keluar awak ke mau bapak ya. Berarti sama sekali kalau maaf nih tidak pedulikan lagi gitu ya, Bang? Iya. Oh. Ya, itu resikonya kan ulun pun keluar awak itu kan pas pada waktu bersadat itu pun baju ulun bersadat pun badan orang juga ya. Masya Allah. Badan kancah. Masya Allah. Tuh pemirsa, luar biasa sekali perjuangan beliau gitu kan. Nih terkait tadi Bang, kan kita nih di masa sulit yang begitu luar biasa gitu Bang. Apalagi pandemi yang ya kita nggak tahu nih kapan berakhir segala macam. Ekonomi masyarakat terpuruk gitu. Mungkin bertolak belakang dengan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan dari kita gitu kan, yang ingin mementingkan ya kehidupan dunia bahasanya kan, mencari zona amannya. Lebih baik aku ya kayak ini aja gitu kan, ketimbang aku mengambil resiko makan kada makan misalnya. Tuh kenapa Bang Pen jadi bisa mengambil langkah seperti itu? Kenapa yang menyebabkan Pen memantapkan diri gitu Bang? Ulun yakin bahwa apa yang ulun lakukan, apa yang agama yang ulun pegang, ulun yakin ya. Apalagi ulun sering berselawat, yakin ulun kadang mungkin Allah tuh melapari ulun, pasti Allah tuh ada jalan lah. Kadang mungkin ibarat kata orang Banjar tuh ulat dalam batu pun masih bisa makan, masa kita manusia kadang mau makan gitu nah. Pasti ulun yakin. Yang penting sebenarnya keyakinan, bukan masalah sulit atau tidaknya perekonomian. Walaupun kada sulit pun, kalau mereka kada yakin kan kada kawin juga. Mereka itu karena mereka tuh kesulit mungkin ini bagi mereka, kada mau ambil risiko sudah pikir orang gampang. Tapi kalau sudah memilih kan, terpilih nih. Kada mungkin lagi lu mundur kan. Ulun hanya berserah diri aja lagi. Kalau memang ulun takdirnya harus kayak ini, ya ulun jalani gitu. Tapi kada mungkin ulun yakin bahwa Allah tuh kada mungkin melapari ulun gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Mantap. Ini Bang, ada nggak sih Bang hal-hal yang membuat Pian itu selama Pian berislam itu yang memantapkan Pian lagi dalam Islam itu apa Bang? Yang memantapkan Pian, ya memang betul nih agama yang aku pilih ini, kada salah nih. Dari sekian pengalaman Pian belajar ke belakang itu dan mimpi itu, wah ternyata betul. Saya di Islam jadi gini gitu ya. Ada Bang? Ya. Ada, memang kayak itu tadi. Memang ulun kan yang namanya ulun tuh hitungannya si Islam ini kan ulun punya bapak. Kada bisi apa hitungannya pernah lah malam yang ya kada bisi duit lah orang tuh, kada ya yang memang drop benar gitu. Tapi ulun yakin dengan keyakinan ulun bahwa apa yang ulun yakini pasti bisa ya. Pertama mungkin ulun ada amalan selawat ulun. Nah gitu aja, bukan kita kan kada meminta lah kita Allah, kita jangan meminta lawan hambanya, tapi mintalah pada ampunnya. Cuma kita meminta hambanya, kita malah dicaci maki mereka, bukan dapat bantuan, malah kita dianggap kita ini kok mualaf nih cari duit kah atau cari agama kah? Nah, tapi ulun yakin apapun yang ulun lakukan itu dia mungkin selawat, banyak selawat di orang, insyaallah ada jalannya gitu nah. Itu aja. Ini yakin lah itu ya. Cepet apa yang ulun lakukan, apa yang sekarang dulu 2007 sampai 2002 ini ulun yakin
berapa tahun kita lalu melewati, yakin setiap masa lalu tuh asal lu ingat, lalu ampunnya pasti ada jalan lah, kadang mungkin kita jalan gitu. Insyaallah. Nah itu ya. Yang ulun ya memantapkan ulun ya tadi, setiap ulun bersalawat, setiap ulun ingat lalu ampunnya, jangan apa kewajiban ulun. Walaupun sebenarnya dalam keadaan sakit pun sebenarnya karena mampu lah hitungannya, tapi harus lakukan kalau memang karena Allah. Habis ya ulun tengah jalan. Sedikit informasi buat teman-teman sekalian, Mas Denny ini pas saat record ini beliau sedang sakit gitu ya Bang ya. Kita mohon doanya pada teman-teman semua, semoga penyakit beliau segera sembuh, segera diangkat, segera dikuatkan gitu kan. Beliau menjalani masa-masa mungkin Allah ingin mengangkat derajat beliau gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah. Ini lagi Bang, dari PEN tahun 2017 yang memantapkan PEN masuk dalam agama Islam, kemudian sampai saat ini, ada nggak sih Bang yang keluarga PEN itu mungkin ingin mengajak kembali kah, atau ada bertanya tentang PIAN, kondisi PIAN, ada nggak? Dulu aja mungkin di 2019 itu kan mereka cobalah ya namanya, karena ulun kan lama-lama ulun mereplay lah namanya, mau kan kalau hendak boleh silahkan kami terima lagi gitu. Kami ada masalah ya di mereka kan, hak pegang di remaja tuh dikembalikan, tapi ulun pada dasarnya kada ulun kayak lah, ulun sudah memilih keyakinan ini, itulah pilihan ulun terbaik, walaupun ulun yang tahu ulun apa resikonya, apa harus hadapi, tapi ulun yakin pada ulun walaupun kada bisa harta, tapi ulun yakin pada bisa, ulun yakin ulun bisa Allah tuh lebih dari harta ulun gitu. Itu aja. Jadi ulun bertolak gitu. Tapi makanya setelah itu ulun ada dalam beberapa hari sebelum berapa minggu lalu kan ulun sakit kan bekapa sih ulun kan. Ini alhamdulillah mulai sijar. Ulun gimana kemarin tuh. Jadi ulun kio kanang, nang lihat sini Mbak Manah. Tolong ulun kalau meninggal di sumur tuh tolong termulakan ulun. Jangan sampai banyak ulun diambil. Pondok ulun. Masya Allah. Itu aja. Mbak Manah kemarin sudah siapa? Karena sudah tahu ya gitu. Mbak Manah ulun tolong ulun. Karena ulun kan siapa-siapa kan di daya ulun. Tawaran yang ditawarkan keluarga PIAN itu apa Bang? Kekayaan atau apa gitu? Ya tawaran itu kan ya mengembalikan hak ulun. Ya kalau masalah duit, masalah apa jurang masalah sugihan tuh balikan itu lah. Ada kelaparan, ada petahak kekurangan duit gitu. Intinya kehidupan dijamin gitu ya Bang ya? Cuma alhamdulillah ulun kan menghitung tadi. Ulun lebih baik sakit di dunia nyaman di akhirat. Ulun sudah cukup sakit di dunia, jangan lagi sampai di akhirat ya. Masya Allah. Intinya PEN maksudnya itu ada sedikit yang kalau nggak salah firman Allah itu dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, bahwasanya akhirat itu lebih baik, lebih kekal ketimbang kehidupan kita di dunia ini ya. Masya Allah. Mungkin itu salah satu pegangan PIAN ya. Jadi kenapa PIAN memantapkan diri ini tuh sudah mantap sekali pilihan PIAN dalam agama Islam ini ya. Ada nggak sih Bang lagi Bang tercetus dalam pikiran PIAN gitu dengan tawaran-tawaran yang diiming-imingkan itu, oh ini loh kalau aku bulik aku aman nih enggak apa gitu Bang. Kada ulun kada berpikiran apapun. Sebenarnya setiap kali walaupun ulun dalam keadaan sakit pun ulun berusaha lah. Berusaha dalam artian kada meminta, berusaha kalau memang ulun harus berucap pun meminta bantuan terserah orang aja gitu. Cuma ulun yakin Allah tuh kada mungkin hitungannya melihatkan ulun sampai kayak apa aja, ulun yakin gitu. Asal niat ulun baik, walaupun ada yang ulun tahu resikonya seorang mulap ada dua musuh, yang non muslim dan sesama muslim. Itu resiko yang harus ulun hadapi. Tapi ulun ikhlas kalau memang harus ulun jalani, dihina, dicaci maki, ulun gak ada bapak. Ulun yakin Allah tuh pasti jalan ulun. Masya Allah. Jalan. Begitu luar biasa. Kita mungkin sering mendengar definisi zuhud gitu ya. Cuman kita agak ragu untuk menjalankannya. Nah, di mana kita meletakkan keduniawian kita itu di nomor sekian, hubungan akhirat nomor satu. Tapi terbalik Bang, kebanyakan orang lebih mementingkan kehidupan dunia gitu kan. Bahkan ada yang rela, misal contoh nih, mohon maaf gitu kan, orang
berjoget-joget, nggak karuan segala macam gitu kan, ingin menjual kehidupan dunia demi kesenangan dunianya gitu kan. Padahal itu dalam agama Islam kita dilarang ini bang. Dilarang. Tapi beliau begitu luar biasa gitu kan, meninggalkan itu semua teman-teman sekalian. Begitu luar biasa. Saya pun tidak bisa berkata apa-apa gitu kan, hanya sekedar doa yang kita panjatkan semua. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan gitu kan, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk menjalani agama ini. Ya karena berat ya bang ya, menjalani agama ini berat ya. Sebenarnya kada berat Mas, kalau kita ikhlas. Yang namanya kita sudah hidayah sampai itu, saya kada berat Mas. Ya, berat lah. Cuma memang kalau beratkan berat, memang susah. Dalam artian susahnya karena kita tuh merasa susah, karena kita tuh kadang mau meminta atau kalau lampunya katanya. Kalau kita punya keyakinan, kita walaupun kita miskin, bujur kan kada punya apa-apa, cuma ulun yakin ulun bisa Allah. Allah atas segalanya. Orang mencaci ulun, memaki ulun bukan urusan ulun lagi nanti akhirnya, tapi urusan sama penciptanya. Contohnya kalau urusan dengan penciptanya, yang mencaci ulun tuh tahu resikonya. Itu jauh ulun yakin, saya yakin ulun tahu. Tapi alhamdulillah pernah kejadian orang menghina ulun tahun yang dulu tuh. Sebelum ulun meninggal sudah dilihat oleh Allah, ini orang mencacimu. Sudah ujian itu sudah ada Mak. Jadi itulah yang ditampilkan, ditunjukkan oleh Allah tuh, itulah yang membuat keyakinan ulun bertambah bahwa Allah tuh maha adil, maha segalanya. Makanya ulun kan bapak, ulun dihina orang, tapi ulun yakin tadi, ulun kada bisa apa-apa, kada bisa harta, kada bisa apa-apa, tapi ulun yakin bisa Allah. Allah tuh segalanya bagi ulun, lebih pada harta gitu. Yang penting ulun meminta kalau diberi alhamdulillah, tapi ulun kada pernah meminta dengan hambanya, tapi ulun meminta dengan ampunnya gitu. Pemiliknya tuh. Benar nggak sih bang ungkapan bahwasanya orang yang frustasi bahkan ada yang bunuh diri gitu bang, karena sebabnya dia tidak ingat Tuhan. Betul gitu? Kalau menurut Pian gitu. Sebenarnya kalau pengen bunuh diri itu adalah orang yang sudah mungkin keringat itu betul kan. Orang yang tidak kan kada pernah mengucap astagfirullahaladzim atau mengucap asma Allah atau apa kata Allah lah, itu kata Allah. Pastilah yang ada hanya iblis lah, terus iblis itu gitu kan. Tapi kalau mereka ingin membunuh diri itu sebenarnya kan kalau yakin dengan Allah kan mungkin akan terjadi kan. Seberat apapun masalah di dunia ini pasti ada jalannya gitu kan. Karena mungkin Allah tuh memberi keberatan itu lebih pada anunya kemampuan umatnya gitu. Sebenarnya umatnya yang merasa kada mampu terus. Karena kada pernah bersyukur. Betul. Sama kayak kita mencari duit gitu kan. Dapat 10.000 kada pernah bersyukur, alhamdulillah kada kurang. Lah, tapi kalau kita syukuri pasti lebih gitu. Nih, mungkin pertanyaan terakhir nih. Ya, ini bang, titik terendah Pian selama Pian mualaf itu apa gitu bang? Pian mengalami apa gitu? Dan menyebabkan Pian itu tetap bertahan, sudah Pian jelaskan tadi, maksudnya ketika kita masih ingat Tuhan, insya Allah kita bisa bertahan gitu kan. Tapi pun ingin tahu bang, titik terendah Pian gitu bang, selama Pian mualafnya apa sampai Pian bisa dikatakan frustasi lah, apalah gitu. Kenapa gini amat gitu? Ada yang sih bang? Ada. Titik rendah ulun pertama tadi ya kan, mungkin waktu pertama mualaf kan umur yang 2-3 minggu kan, itu ada titik kelemahan, titik berat. Nah, satu ulun kira punya apa, keluar badan, baju kada punya, apapun yang kada punya, tapi keluarga dia punya, makan kan harus tahu apa kisah ceritanya, mana kawan-kawan kan dikumpul-kumpulnya sudah asing-asing menghindar, apalagi kawan-kawan yang lain keyakinan lah, kan banyak kan kawan keyakinan, kita coba entah mau kita, nah disitulah titik yang dicaci orang, dia bang gembel, tapi kan dikasih saja, alhamdulillah kawannya melalui itu nah itulah setiap langkah yang ulun hadapi, setiap langkah yang ulun jalani sampai 2007 sampai 2022 ini alhamdulillah kau melayani. Berarti setelah memikirkan syahadat itu begitu banyak cobaan nih bang ya. Dari Pian nggak punya baju, nggak punya apa-apa segala macam, semua habis gitu ya. Ini sampai sekarang kan sakit kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada jalan gitu. Ada jalan ya, Masya Allah. Karena mungkin tidak, yakin. Walaupun ulun lewati ini masih ada cacian ya cacian makian tuh bukan dari yang non muslim tapi sesama muslim. Ya apa lah, itulah ujian ulun, mungkin masih banyak dosa ulun yang harus ulun tapasi gitu ya. Mungkin sedikit lagi nih teman-teman, kita mungkin sedikit meminta nasihat kepada beliau gitu kan, bang bisa nggak nasihati kami nih bang untuk bisa tetap terus berada dalam agama ini bang gitu kan.
dan tetap terus mengingat Tuhan itu gimana Pak? Kalau saran sih jangan apa bagi orang tua, walaupun yang muslim KTP kan mulai dari muslim dari kecil sudah ada namanya Islam, tapi kadang mau menggali sih ya, agamaku ini gimana gitu. Cuma sih kalau saran Lun, jadilah seorang mualaf yang harus menggali dengan siapa sih Islam nih, terus cara mengerjakannya gimana, terus menandukannya gimana. Yakinlah bahwa agamamu yang mulai dari orang tuamu dari kecil, kamu orang lain sebagai seorang mualaf kau percaya dengan agama Islam, kamu sendiri kan melaksanakan gitu dari keturunan gitu. Apa sih lebihnya kan dari situ lah belajar gitu. Yakini dan coba belajar lebihan lagi laksanakan gitu. Dan ingatlah ya, jangan orang tuh jangan karing lisanmu dengan asma Allah tuh ya. Masya Allah, begitu luar biasa nasihat beliau, kata-kata beliau. Seorang mualaf pun rela-rela untuk belajar dengan agama Islam. Sementara kita yang Islam sejak lahir, kenapa nggak mau belajar? Gitu ya Bang? Sembahyang ya sedikit ya Bapak. Iya. Tapi ya nggak punya tadi. Mungkin mualaf ini jalan dimasukkan kayak Maulana lah. Mungkin kalau yang sudah ke Islam lagi sejak kecil mungkin sudah di Banjarbaru perjalanannya nih. Mualaf ini pengen membalap kan jauh banget nih. Tapi kalau mereka kadang mau si Islam yang mulai dulu nih kadang mau buju menjalankan, maka jangan salahkan mualaf membalapnya karena ini stagnan gitu. Masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian. Mungkin Ulun ya terima kasih Bang atas informasi yang pengen berikan ke kami, pelajaran yang pengen berikan ke kami. Mudah-mudahan kita bisa mengenal agama Islam itu lebih dalam lagi teman-teman sekalian. Jangan sampai kita terbalap, mohon maaf, dengan mualaf kata beliau gitu kan. Nah, tapi ya Islam punya prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita nanti bertemu di surga nanti ya Bang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan share pada teman-teman sekalian. Semoga video ini menjadi amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.